warahmatullahi wabarakatuh. Doa ini kami sampaikan menurut ajaran Islam untuk saudara-saudaraku yang beragama lain. Silahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin an-na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, puji dan syukur kami panjatkan pada sore ini kami melaksanakan kegiatan pembukaan BIMTEK, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi. Ya Allah, berikan manfaat dari kegiatan yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah, kokohkan selalu persatuan dan persaudaraan di antara kami, agar kami mampu melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik. Allahumma ya Allah, angkatlah derajat kami, muliakan kedudukan kami ya Allah. Jangan hinakan kami dengan jabatan yang ada di pundak kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa pemimpin kami. Ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kampung orang. Nah, mari kita olah. Kemudian kita mencoba menjadikan bahwa praktek-praktek baik itu adalah juga menjadi bahagian dari kita semua. Jangan berhenti untuk melakukan yang terbaik. Karena tanpa kita, maka apa yang diharapkan oleh anak-anak kita, saya kira akan jauh dari harapan. Tanpa keterlibatan Bapak dan Ibu sebagai pemegang rambu-rambu kebijakan yang nuansanya memberdayakan pada masyarakat kita. Memang banyak tantangan, tetapi saya kira tantangan itu akan menjadi spirit untuk kita semakin bersemangat. Ibu dan Bapak sekalian, terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa bimbingan teknis penguatan kapasitas Pemda adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Dasmen melalui PDSU ini dalam rangka penguatan dan dukungan kepada pemerintah daerah dalam pemulihan pembelajaran, khususnya melalui penguatan kompetensi literasi dan numerasi. Kegiatan ini insya Allah akan dikawal oleh para narasumber yang tidak terbantahkan kehebatannya. Insya Allah 1-2 hari tujuannya adalah menguatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi. Yang kedua, meningkatkan kapasitas peserta dalam pemahaman mendasar mengenai literasi dan numerasi serta terapannya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di daerah, terutama di dalam hal literasi dan numerasi kesatuan pendidikan. Menjalin kolaborasi dengan mitra pembangunan dan kemitraan di daerah untuk mendukung penguatan literasi dan numerasi. Literasi dan program penguatan literasi masing-masing satuan pendidikan pada setiap minggu. Kemudian tujuan selanjutnya mendampingi peserta untuk menyusun rencana tindak lanjut yang memuat yang pertama yaitu rencana dukungan kebijakan dan kemitraan daerah. Yang kedua, implementasi strategi dan program penguatan literasi dan numerasi. Yang keempat, mendorong pemerintah daerah melalui dinas pendidikan untuk melaksanakan minimal salah satu aksi nyata yang mendukung penguatan literasi dan numerasi sebagai wujud meningkatkan capaian pendidikan untuk pemulihan pembelajaran. Saya kira ini yang menjadi nanti kita akan berdiskusi dan tanpa beban, tetapi munculkan bahwa apa yang terbaik itu yang Bapak lakukan, amati dan temukan
di daerah, kemudian nanti narasumber. Terakhir sekali, saya sering ke daerah dan tidak sedikit orang berterima kasih. Isunya di bawah dan Glenn Timur. Karena seperti itu tadi, semangatnya Pak Kepala. Apalagi besok ini tanggal 23 libur Pak Kepala. Libur panjang nih. Kegiatan ini 20, 21, 22, 23, 24, 25. Panitia isinya boleh masih inap di sini tanggal 23, 24, 25. Kalau tidak, saya kira seperti yang disampaikan tadi Pak. Di setiap provinsi itu ada UPD kita. Satu di antaranya adalah KBBP. Ini sahabat saya dari Bandung, dari Bali, dari pulau provinsi luar, kabupaten pun. Siapa tahu di Kelaro ini sudah di-close dan Bapak belum menjawab lambaian tangan ibu di rumah. Bapak waktu berangkat ke sini kan dada-dada sama Bapak. Makna dada itu sedikit membalik, itu menunggu pula. Bawa sesuatu. Dan saya dapat informasi insya Allah besok tanggal 22 kapal kontainer akan masuk semua membawa barang-barang baru. Silakan kita belanja untuk minumnya oleh transit di MPMP. MPMP itu gratis, yang penting Bapak mau mencuci, Bapak mau menyapu, karena di sana juga ada tempat tidurnya yang harus disetrika, harus dicuci. Apa anunya? Resepnya. Tapi kalau bisa dikeringkan ini. Di sana juga ada tukang cuci. Tapi tidak semahal dengan kelas. Salah gini. Saya kira begitu ya Pak. Pak Kepala, beliau sahabat saya, saudara saya. Terima kasih atas kehadiran dan Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, salam hangat dari Pak Direktur. Mudah-mudahan sebelum berakhir kegiatan kita, beliau hadir menyapa dengan kita. evaluasi ini indikatornya semua sama, jadi sehingga tidak ada kebingungan di daerah. Dan ini adalah momentum yang sangat baik bagi Bapeda dan bagi Dinas Pendidikan dalam rangka mengintegrasikan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan. Kalau momentum ini lewat lagi, ini akan sulit ke depannya dalam rangka komitmen pemerintah daerah dalam rangka untuk pencapaian SDM khususnya di bidang pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik Bapak Ibu, demikian sesi diskusi kita dengan Pak Fahri Wiranata, perwakilan dari Pangda Kemendagri. Berakhirnya closing statement dari Pak Fahri tentunya juga mengakhiri sesi ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Willy. Indikator standar Hanya guru saya tidak mau bergiat. itu kemampuan literasi, Dibantu laptop, dibantu. kualitas pembelajaran, Justru kita itu waktu di zaman itu PBI proporsi guru tugas biro. satu PAUD, artinya partisipasi sekolah. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan kami juga berhadapan dengan peraturan Menteri Keuangan PMK. 2 tahun ini kami yang pertama itu adalah PMK 212 yang menilai komposit indikator capaian pendidikan. Ada rata-rata nama sekolah, angka partisipasi murni, tingkat penyelesaian sekolah, guru layak, kelas layak, dan peta mutu pendidikan. Nah, tentu ini ada beberapa indikator yang tidak relevan dengan indikator SPM, sehingga di situ tidak muncul literasi dan numerasi. Kemudian di situ Pak, di PMK itu hanya mengatakan bahwa sektor pendidikan, termasuk dalamnya dan penunjang, apa juga secara mempertegas bagaimana pengalokasian anggaran. Dan kita khawatirkan jangan sampai penunjang lebih besar daripada yang tunjang. Nah, karena ada beberapa perangkat daerah yang lain, makanya Pak Gubernur diperjelas PMK ini. Kemudian di tahun 2024 kita menyusun dengan menggunakan PMK 1110 juga dengan menggunakan komposit yang sama. Nah, kita ingin bagaimana kemudian pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi. Kami ingin agar PMK itu sudah beririsan juga dengan Permendikbud nomor 32, Permendagri 59, sehingga acuan kita sama. Dan kita juga dipaksa daerah harus mengikuti PMK itu. Karena juga ada pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Kemudian betul Pak bahwa kita sekarang momentumnya sangat cepat karena lagi menyusun dokumenta. Nah, menjadi acuan kita dalam menyusun dokumenta itu adalah Permendagri 86 tahun 2017. Nah, apa yang disampaikan tadi dalam rapor pendidikan itu tidak disebutkan di Permendagri 86 tahun 2017 tentang cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tidak menyebutkan indikator standar pelayanan minimal yang sesuai dengan rapor pendidikan. Kemudian acuan kita kami perencanaan berbasis data sudah ada di harus sesuai dengan rapor pendidikan. Penguatan jalan PMK berterus Menteri Keuangan. Kami juga sangat mengharapkan ada pertemuan berikutnya. Kita hadirkan juga Kementerian Keuangan. Kita duduk bareng agar ini terang. Sehingga kita tidak tidak ini. Kemudian selanjutnya Pak Gubernur juga kami perjelas mandatory spending itu 20%. Bagaimana cara menentukan? Ya, karena ini ada dualisme, ada yang mengatakan bahwa di luar dana transport dan ada yang mengatakan termasuk dalam transport. Tentu dalam penyusunan APBD kita kan mau evaluasi APBD di Dinas Keuangan Provinsi. Fokus pada Angka-angka. penghitungannya, ya. Fokus pada penghitungannya. Waktu itu saya masih kelas 3 kelas 4 gitu, sudah tahu angka, perhitungan, perkalian dan matematika dasar sudah paham. Nah, semakin tinggi kan juga semakin kompleks. Semakin kompleks semakin nggak suka saya tuh. Kenapa? Karena ini untuk apa sih? Saya belum memperhatikan yang Bapak Ibu ya. Ada rumus Pythagoras lah, ada desimal, ini untuk apa? Gitu. Nah, saya sinkron ya apa? Kan kelihatan kan saya nggak bisa. Memang saya nggak suka matematika dulu. Ya. Kenapa? Karena saya tidak dibuat senang dengan matematika. Kenapa? Karena pengajaran masih metode lama. Metode menghafal. Ya. Sin kontos sin 45 derajat sekian. Kenapa kali-kali? Tapi itu penting Pak. Tapi kalau pengajaran Hafalan kali-kali karena itu dasar. kita buatkan di Tapi sekolah. kita cuma batas menghafal saya. Menggunakan Tidak. konsep literasi Hanya yang konsep masuk ke metode berbagai pembelajaran yang lini tidak benar.
Misalnya kalau mengajarkan bahasa kita. Jadi sekarang ibu sudah tahu ya seperti apa? Apa saja, tapi asal dari Kalian kita apa berdiri itu di kita sini, tidak tahu. mau mengukur tuh penting gitu, atau yang bendera upacara tuh bisa dilihat dari sudutnya harus. Nah itu lebih bermakna ya, lebih bermakna daripada kita menghafal. Berarti seperti itu. Nah, bagaimana dengan pembelajaran khusus? Mungkin maksudnya adalah misal untuk Olimpiade Matematika. Silakan kalau itu tidak masalah. Tapi berbicara tentang meningkatkan kemampuan numerasi, kurang lebih sama dengan literasi, ya makanya harus masuk ke konteks sosial, Bapak Ibu. Dihubungkan. Ya, ke konteks sosial, kehidupan sehari-hari. Nggak bisa berdiri sendiri, matematika only one to support the numerasi, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pantun sebelum menyampaikan laporan. Sungguhlah merdu burung nurani, hinggap sebentar. Sebelum acara kita akhiri, izinkan saya menyampaikan laporan. Yang terhormat Direktur Sekolah Dasar Bapak Dr. Muhammad Hasbi, yang kami hormati Widya Prada Ahli Utama Bapak Habib Muhammad, Widya Prada di lingkungan Direktorat SD Bapak Johan Ahmadi dan Bapak Suyato, para narasumber, fasilitator dan co-fasilitator, Bapak Ibu peserta kegiatan BIMTEK penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi, serta panitia penyelenggara yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti dan menyelesaikan kegiatan ini. Bapak Direktur dan hadirin, izin kami menyampaikan laporan kegiatan. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, peserta berpartisipasi aktif dalam setiap sesinya, sehingga output kegiatan dapat tercapai, yaitu tersusunnya rencana tindak lanjut yang memuat rancangan dukungan kebijakan dan kemitraan daerah, serta implementasi strategi dan program penguatan literasi dan numerasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, fasilitator, dan co-fasilitator yang telah mendukung kegiatan ini yang dimulai pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dan malam ini insya Allah akan ditutup kegiatan oleh Bapak Direktur. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila dalam memberikan layanan fasilitas kepada Bapak Ibu ada yang kurang berkenan. Selanjutnya, buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Mohon berkenan Bapak Direktur Hasbi untuk menutup kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat para pembina yang sudah hadir pada malam hari ini, Widya Prada Ahli Utama, Widya Prada Ahli Madya yang tidak bisa disebut satu persatu, kemudian yang mewakili kepala dari BPDB Sulsel, kemudian saya juga ingin menyapa Ibu dan Bapak para kepala bidang, baik kepala bidang pembinaan SD, SMP, dan atau pembinaan pendidikan dasar dari berbagai kabupaten kota yang juga sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian
Ibu dan Bapak fasilitator dari unsur akademisi, praktisi, kemudian juga co-fasilitator dari unsur UPT, BB, BPMP, dan BBBDP. Kemudian teman-teman dari PMO PDM 10, panitia pelaksana, para narasumber, hadirin dan hadirat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Pertama-tama, tentunya saya senantiasa mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini dapat bertemu dengan ibu dan bapak sekalian dari berbagai daerah dalam acara BIMTEK, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi. Saya menyampaikan permohonan maaf, sedianya menjanjikan kepada panitia untuk hadir dalam pembukaan kemarin, akan tetapi karena berbagai hal baru bisa pada malam hari ini. Tapi kan jaraknya nggak terlalu jauh ya. Pembukaan kemarin malam, penutupan malam ini, hanya semalam aja. Jadi saya pikir saya tidak terlalu berdosa kepada ibu dan bapak sekalian, dan saya sudah menyampaikan permohonan maaf. Harusnya sudah impas karena saya membayar utang kepada panitia untuk hadir pada malam hari ini. Ibu bapak yang saya hormati, ini sangat penting untuk kita pahami. Mengapa kita terus-menerus mendengungkan hal ihwal terkait pemulihan dan transformasi pembelajaran, dan mengapa literasi dan numerasi menjadi fokus dari pemulihan dan transformasi pembelajaran ini. Nah, literasi dan numerasi ini oleh banyak sekali pakar, oleh banyak sekali negara di seluruh dunia dipercaya sebagai kompetensi fundamental, kompetensi fondasi yang akan mengantarkan sebuah bangsa, sebuah negara menjadi negara yang maju atau unggul. Mengapa? Karena kompetensi literasi dan numerasi ini apabila dikuasai dengan baik oleh anak-anak kita akan membawa dia pada satu kondisi atau karakter yang disebut karakter pembelajar sepanjang hayat. Karakter inilah yang dibutuhkan agar kita dapat terus-menerus relevan di tengah perubahan yang berlangsung sangat eksponensial ini. Ada banyak sekali contoh bagaimana relevansi terhadap perubahan ini sangat dibutuhkan. Dulu kita menggenggam Nokia. Di sini saya lihat ibu bapak yang hadir rata-rata seusia saya. Ada yang 50, 51, ada juga yang 27 saya lihat. Seperti Pak Halim ini baru 30 ya Pak Halim ya. Ya. Ada juga yang ya. Kalau yang 30 tahun mungkin belum tahu yang namanya Nokia. Tapi ibu dan bapak yang jenggotnya sudah putih kayak saya ini tahu yang namanya Nokia itu, dan bangga punya Nokia pada waktu itu. Ya, bagaimana tidak? HP pertama yang masuk ke Indonesia pada waktu itu adalah Nokia. Semoga ibu dan bapak nanti pulang dari sini mampu menyusun rencana yang lebih baik sebagai rencana tindak lanjut, dan semoga ibu dan bapak dikaruniai kesehatan,
dikaruniai keselamatan kembali ke daerah masing-masing. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin ataupun ucapan lain sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, mari sama-sama kita tutup acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi angkatan yang ketiga ini secara resmi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam literasi. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.